Pembuktian strategi berkelas Henry Susilo akan kembali diuji di pekan kedua Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Kali ini, Malut United akan menjamu salah satu tim terkuat kompetisi, Bali United, di kandang sendiri. Momentum positif sedang mengiringi Laskar Kieraha setelah pada laga perdana mereka sukses menumbangkan kandidat juara, Dewa United, dengan skor meyakinkan 1-3 di markas lawan. Kemenangan tersebut bukan hanya menunjukkan kualitas permainan Malut United, tetapi juga membuktikan efektivitas taktik Henry Susilo dalam meramu tim. Namun, tantangan kali ini tentu tidak mudah, mengingat Bali United dikenal memiliki materi pemain mumpuni dan pengalaman besar di Liga 1. Lantas, seperti apa susunan pemain potensial Malut United yang akan diturunkan Henry Susilo untuk menghadapi Serdadu Tridatu? Simak prediksi formasi, strategi, dan pemain kunci versi Raftel Sport yang siap mengupasnya secara lengkap. Penjaga gawang, Alan Jose. Di posisi penjaga gawang, Malut United diperkirakan kembali mempercayakan tanggung jawab utama kepada Alan Jose saat menjamu Bali United di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Kiper asal Brasil berusia 31 tahun ini merupakan rekrutan anyar dari PSS Sleman, klub yang musim lalu harus terdegradasi ke Liga 2. Meski datang dengan status bebas transfer, Alan Jose menjadi salah satu perekrutan cerdas Laskar Kieraha. Berbekal pengalaman di Liga 1, ia memiliki refleks cepat, positioning matang, serta ketenangan tinggi saat menghadapi tekanan. Postur idealnya membuatnya unggul dalam duel udara dan menghalau bola-bola sulit. Bermodal nilai pasar 2,61 miliar rupiah, ia diharapkan kembali menjadi pilar utama pertahanan. Pada laga perdana kontra Dewa United, ia tampil penuh 90 menit dengan sederet penyelamatan krusial, bukti bahwa menghadapi Bali United nanti, Alan Jose siap kembali menjadi tembok kokoh di bawah mistar. Bek kanan, Igor Inocencio. Untuk posisi bek kanan, Malut United diperkirakan kembali mengandalkan Igor Inocencio saat menghadapi Bali United pada pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 27 tahun asal Brasil ini merupakan rekrutan asing anyar yang langsung mencuri perhatian di laga perdana, ketika membantu tim mengalahkan Dewa United 1-3 di kandang lawan. Dengan nilai pasar 3,74 miliar rupiah, Igor datang membawa reputasi sebagai bek kanan modern yang tangguh bertahan sekaligus aktif membantu serangan. Ia memiliki kecepatan, daya jelajah tinggi, dan kemampuan umpan akurat untuk mendukung aliran bola dari sektor sayap. Saat menghadapi Dewa United, Igor tampil penuh 90 menit dengan kontribusi signifikan dalam menutup ruang dan memutus serangan lawan. Menghadapi Bali United yang punya sayap cepat dan agresif, peran Igor Inocencio akan sangat krusial untuk menjaga stabilitas pertahanan sekaligus menjadi tumpuan dalam skema serangan Malut United dari sisi kanan. Bek tengah, Safarudin Tahar. Untuk posisi bek tengah, Malut United diperkirakan kembali mempercayakan peran krusial kepada Safarudin Tahar saat menghadapi Bali United di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 31 tahun ini merupakan sosok senior yang kaya pengalaman di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dikenal sebagai bek tangguh, disiplin, dan berjiwa pemimpin, Safarudin menjadi figur penting dalam menjaga soliditas lini belakang. Duetnya bersama Chechu Meneses terbukti efektif ketika Malut United sukses menaklukkan Dewa United 1-3 di laga perdana, di mana ia bermain penuh 90 menit sekaligus mengemban ban kapten. Dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah, Safarudin tak hanya berperan sebagai tembok kokoh, tetapi juga motor koordinasi pertahanan. Menghadapi Bali United yang punya lini serang cepat dan kreatif, pengalaman serta ketenangannya akan menjadi kunci untuk meredam ancaman lawan dan menjaga peluang Malut United meraih hasil maksimal. Bek tengah, Gustavo Franca. Untuk posisi bek tengah, Malut United juga akan mengandalkan rekrutan asing terbaru mereka, Gustavo Franca, saat menghadapi Bali United di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 29 tahun asal Brasil ini didatangkan dari Persib Bandung dengan bandrol pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pembelian paling berharga tim. Franca langsung membuktikan kualitasnya di laga perdana, tampil penuh 90 menit saat Malut United menang 1-3 di markas Dewa United. Postur ideal, kemampuan duel udara, dan kecermatan dalam membaca alur serangan lawan menjadikannya benteng tangguh di jantung pertahanan. Kehadirannya memberi dimensi tambahan pada lini belakang, apalagi dipasangkan dengan bek berpengalaman seperti Safarudin Tahar. Menghadapi Bali United yang dikenal memiliki striker cepat dan agresif,
ketenangan serta ketegasan Gustavo Franca akan menjadi faktor penting untuk menjaga gawang Malut United tetap aman dan mempertahankan tren positif tim. Bek kiri, Yance Sayuri. Untuk posisi bek kiri, Malut United akan kembali mempercayakan peran penting kepada Yance Sayuri saat menghadapi Bali United di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia ini tampil solid di laga perdana, bermain selama 81 menit dan beberapa kali melakukan overlapping yang merepotkan lini pertahanan Dewa United dalam kemenangan 1-3. Dikenal sebagai bek dengan kecepatan tinggi, akurasi crossing, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, Yance menjadi aset berharga di sisi kiri. Nilai pasarnya yang mencapai 5,21 miliar rupiah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain lokal terbaik di liga. Menghadapi Bali United yang memiliki penyerang sayap lincah, pengalaman internasional Yance akan sangat dibutuhkan untuk menjaga pertahanan tetap rapat. Selain itu, potensi duetnya bersama Yaakob Sayuri di sisi sayap bisa menjadi senjata ampuh untuk menekan lawan dan menciptakan peluang berbahaya. Gelandang bertahan, Tri Setiawan. Untuk posisi gelandang bertahan, Malut United diprediksi akan mempercayakan peran vital ini kepada Tri Setiawan saat menghadapi Bali United di pekan kedua Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pemain muda berusia 21 tahun ini baru saja direkrut dari PSIS Semarang dan masuk kategori U23, sehingga menjadi investasi jangka panjang bagi tim. Pada laga perdana kontra Dewa United, Tri tampil luar biasa selama 60 menit, menunjukkan ketenangan, kecerdasan membaca permainan, dan ketangguhan dalam duel perebutan bola. Keberadaannya di lini tengah memberi keseimbangan antara bertahan dan memulai serangan, menjadikannya penghubung penting antar lini. Menghadapi Bali United yang dikenal memiliki lini tengah kreatif dan berbahaya, peran Tri akan krusial untuk memutus aliran bola lawan sekaligus menjaga stabilitas permainan Malut United. Dengan semangat muda dan determinasi tinggi, ia siap menjadi tembok pertama yang sulit ditembus di hadapan supporter tuan rumah. Gelandang tengah, Ubeimar Angulo. Untuk posisi gelandang tengah, Malut United akan kembali mengandalkan sosok berpengalaman Ubeimar Angulo sebagai pengatur ritme permainan. Pemain berusia 33 tahun asal Armenia ini sudah membuktikan kualitasnya sejak musim lalu sebagai jenderal lapangan yang mampu mengendalikan tempo pertandingan. Dengan visi bermain yang tajam, akurasi umpan tinggi, dan kemampuan membaca situasi secara cepat, Ubeimar menjadi penghubung vital antara lini belakang dan lini depan. Pengalamannya membela timnas Armenia membuatnya memiliki kematangan dalam mengambil keputusan, baik saat membangun serangan maupun saat membantu pertahanan. Pada laga perdana Liga 1 musim ini kontra Dewa United, ia tampil penuh selama 90 menit dan memimpin lini tengah dengan ketenangan serta disiplin tinggi, berkontribusi besar dalam kemenangan tandang 1-3. Dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah, Ubeimar bukan hanya sosok kreator, tetapi juga pemimpin yang memastikan Malut United tetap solid di setiap laga. Gelandang serang, Tirone Del Pino. Untuk posisi gelandang serang, Malut United menaruh kepercayaan penuh kepada rekrutan anyar mereka, Tirone Del Pino. Pemain asal Spanyol berusia 34 tahun ini datang dengan reputasi besar setelah menjadi pemain terbaik Liga 1 musim 2024 hingga 2025 bersama Persib Bandung, sekaligus mengantarkan tim tersebut menjadi juara. Didatangkan dengan status bebas transfer, Tirone membawa pengalaman, kreativitas, dan kualitas yang menjadi modal penting bagi Malut United untuk bersaing di papan atas. Dikenal memiliki visi bermain tajam, akurasi umpan luar biasa, serta insting mencetak gol dari lini kedua, ia kerap menjadi pembeda dalam momen krusial. Pada laga perdana musim ini melawan Dewa United, Tirone tampil selama 85 menit, berperan sebagai playmaker utama sekaligus bergantian dengan Vico Duarte mengisi peran false nine. Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, kehadirannya diharapkan menjadi motor penggerak serangan yang mampu menginspirasi kemenangan demi kemenangan Malut United. Penyerang sayap kanan, Yaakob Sayuri. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Malut United kembali mengandalkan sosok bintang timnas Indonesia, Yaakob Sayuri. Pemain berusia 27 tahun ini dikenal sebagai salah satu aset termahal klub, dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah, berkat kombinasi kecepatan, stamina luar biasa, dan akurasi umpan silang yang mematikan. Sepanjang musim lalu, Yaakob menunjukkan konsistensi tinggi baik dalam bertahan maupun menyerang, menjadikannya pilihan utama di sisi flank kanan. Pengalaman di level internasional membuatnya tampil tenang dalam laga-laga besar. Pada laga perdana musim 2025 hingga 2026 lawan Dewa United, Yaakob tampil gemilang selama 85 menit dengan torehan 1 gol dan 1 assist, sekaligus menjadi salah satu penentu kemenangan 1-3 timnya di kandang lawan. Kontribusi besar ini semakin menegaskan perannya sebagai motor serangan sayap kanan Malut United,
yang diharapkan terus menghadirkan ancaman nyata bagi lawan di setiap pertandingan Liga 1. Penyerang sayap kiri, Ciro Alves. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Malut United akan mengandalkan pengalaman dan kualitas seorang Ciro Alves. Pemain asal Brasil berusia 36 tahun ini merupakan rekrutan berkelas yang didatangkan dari Persib Bandung, klub juara Liga 1 2 musim berturut-turut. Selama membela Persib, Ciro menjadi andalan di sektor sayap dengan kontribusi gol dan assist yang konsisten, sekaligus memberikan pengaruh besar pada permainan tim. Meski usianya tidak lagi muda, kemampuan dribel tajam, kecepatan, dan visi bermainnya tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Ia juga dikenal mampu mencetak gol dari berbagai situasi serta menjaga tempo serangan tim. Dengan nilai pasar mencapai 3,61 miliar rupiah, Ciro diharapkan menjadi senjata utama Malut United di sisi kiri. Pada laga pembuka kontra Dewa United, ia tampil penuh selama 90 menit dan mencetak 1 gol penting yang membantu tim meraih kemenangan 1-3 di kandang lawan. Penyerang tengah, Vico Duarte. Untuk posisi penyerang tengah, Malut United mempercayakan peran tersebut kepada Vico Duarte. Pemain asal Brasil berusia 28 tahun ini merupakan rekrutan asing anyar yang didatangkan dari PSS Sleman, klub yang harus terdegradasi ke Liga 2 musim lalu. Meski datang dari tim yang terdegradasi, kualitas Vico tidak diragukan. Ia langsung menjadi bagian penting dalam proyek ambisius Malut United untuk memperkuat lini depan. Vico memiliki kecepatan tinggi, dribel tajam, serta naluri mencetak gol yang mumpuni. Menariknya, ia kerap bermain sebagai false nine, bergantian dengan Tirone Del Pino, sehingga memberikan fleksibilitas taktik bagi tim. Dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah, ia diharapkan menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan di Liga 1 musim 2025 hingga 2026. Pada laga pembuka kontra Dewa United, Vico tampil selama 60 menit dan menunjukkan pergerakan aktif yang membuka banyak ruang bagi rekan setimnya, berkontribusi besar pada kemenangan 1-3. Kemenangan 1-3 Malut United atas Dewa United di laga pembuka Liga 1 musim 2025 hingga 2026 menjadi bukti nyata bahwa tim ini hadir dengan kekuatan baru dan ambisi besar. Performa impresif para pemain seperti Tri Setiawan di lini tengah, Yakob Sayuri yang tajam di sisi kanan, Ciro Alves yang berpengalaman di sayap kiri, hingga Vico Duarte yang fleksibel di lini depan, membuktikan bahwa Malut United memiliki keseimbangan antara pemain muda potensial dan bintang berpengalaman. Kombinasi teknik, kecepatan, dan visi bermain yang ditunjukkan di lapangan memberikan sinyal positif bagi perjalanan mereka musim ini. Dengan skuad yang semakin solid, Malut United kini mengalihkan fokus untuk menghadapi tantangan berikutnya, yakni Bali United di pekan kedua. Dukungan penuh supporter serta keyakinan yang tinggi menjadi modal penting agar mereka mampu kembali memetik hasil maksimal dan melanjutkan tren positif di papan atas klasemen.